Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Menatap. Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu karunia yang luar biasa, satu nikmat yang utama, nikmat yang tidak mampu kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita masih mampu melaksanakan kewajiban kita. Kita mampu melaksanakan saum Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan ini hingga hari ini. Asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut, kita mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini. Ini yakin asbab dari nikmat-nikmat Allah tersebut. Maka wajib kita bersyukur dan bersyukur. Dan yakin tatkala kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmatnya. Hadirin jemaah calon-calon ahli surga, saya selalu saya sampaikan dimanapun tempat dalam majelis-majelis taklim, saya katakan orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu itu saya katakan calon-calon ahli surga. Mengapa? Karena sesungguhnya banyak keutamaan, fadilah bagi orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Terlebih-lebih saya katakan orang-orang yang mampu istiqomah untuk menghadiri rumah-rumah Allah tatkala di waktu subuh. Luar biasa. Maka tatkala mampu untuk kita istiqomah, maka inilah yang dikatakan calon-calon ahli surga. Kita bisa tahu keutamaan-keutamaannya yang luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya, dan masih banyak yang lainnya. Tatkala kita berniat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, maka malaikat-malaikat rahmat senantiasa mendoakannya, orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Tatkala kita berniat untuk menuntut ilmu, dan insyaallah ini bagian dari majelis-majelis ilmu, maka pahalanya sama seperti jihad fi sabilillah. Ini luar biasa. Maka insyaallah yang hadir di sini adalah calon-calon ahli surga. Dan kita berharap kita tidak hanya dikumpulkan di dunia saja, kita tidak hanya dipersatukan di dunia saja, tapi Allah pertemukan kita, Allah persatukan kita bersama-sama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan pada beliau qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi kafah, ke dalam Islam secara kafah. Apa makna kafah? Kafah bermakna secara totalitas, menyeluruh, tidak setengah-setengah. Wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Ayat ini mungkin sering kita dengar. Ayat ini mungkin bahkan saya yakin bapak yang hadir di sini, jamaah ibu-ibu yang hadir di sini banyak yang hafal ayat ini. Tapi pertanyaannya bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sebatas dengar. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah mentadaburi ayat ini? Sudahkah kita benar-benar memahami ayat ini? Sudahkah kita benar-benar mengamalkan ayat ini? Mengapa? Karena hari ini memang banyak, kalau sekedar membaca Al-Quran banyak. Karena saya pernah sering sampaikan dalam beberapa majelis, saya sampaikan, membaca Al-Quran, dalam orang-orang yang membaca Al-Quran ada dua kelompok. Ada yang membaca secara kuantitas, ada yang membaca secara kualitas. Dan kebanyakan kelompok hari ini kita baru banyak membaca secara kuantitas, sekedar dibaca. Baca mulai dari surah yang pertama, surah Al-Fatihah, terus sampai surah yang terakhir, An-Nas. Begitu selesai balik lagi, begitu terus. Makanya ditanya berapa kali khatam di bulan Ramadan, berapa kali khatam secara kuantitas saja. Ini tidak salah, tidak. Tetapi apakah kita mau dari dulu sampai sekarang hanya sekedar ngaji secara kuantitas? Karena Al-Quran ini luar biasa. Jangankan baca, dengar saja kita sudah dapat pahala. Tapi permasalahannya, masa kita mau dapat pahalanya pahala dengar saja? Dari mulai kita kecil sampai usia kita hari ini 40-kah kita, 50-kah kita, 60 tahun kita, masa mau pahalanya cuma pahala dengar? Masa pahalanya mau pahala sekedar cuma baca? Maka kita coba tingkatkan. Apa? Membaca secara kualitas. Bagaimana membaca secara kualitas? Membaca secara kualitas ialah kita tidak hanya sebatas membaca, tetapi kita mentadaburi ayat demi ayat dan kita memahami, kita mengamalkannya. Semampu kita, semaksimal mungkin kita akan amalkan itu. Maka tatkala kita membaca ayat ini, Allah berfirman, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ini adalah kalimat perintah. Bagaimana kita sebagai seorang hamba-hamba Allah yang beriman untuk benar-benar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Mengapa saya katakan demikian? Karena hari ini banyak umat Islam yang mengaku beriman. Mengapa saya katakan mengaku beriman? Karena sesungguhnya memang ada orang yang mengaku beriman tapi tidak diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Jelas dalam awal-awal surah Al-Baqarah saja Allah telah berfirman. Kata Allah, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Kata Allah, ada sekelompok manusia, segolongan manusia yang apa? Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mengakui keimanannya, tetapi apa? Kata Allah, mereka, katakan kepada mereka, mereka itu belum beriman. Dan hari ini kenapa? Karena banyak kita hanya separuh-separuh memahami ayat-ayat Al-Quran. Menerima sebagian dan menolak sebagian. Banyak hari ini. Maka hati-hati hari ini. Maka tatkala kita memahami ayat ini, udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuk ke dalam Islam secara kafah dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena semuanya syaitan itu musuhmu yang nyata. Dan hari ini, kajian yang singkat ini, saya akan sedikit bahas tentang pintu-pintu masuknya syaitan. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Mohon maaf.
hari ini kadang-kadang lisan kita mengatakan bahwa saya benci dengan setan. Kita melaknat setan. Tapi mohon maaf hari ini hanya sebatas lisan. Tapi ternyata secara amal, secara perbuatan kadang-kadang tingkah kita bersesuaian dengan setan. Ini yang terjadi hari ini. Lisan kita membenci setan, tapi secara perbuatan ternyata hari ini kita bersesuaian dengan setan. Hati-hati hari ini. Padahal Allah jelas mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Setan itu sudah hadir dan mereka, iblis bapak moyangnya setan, itu sudah berjanji untuk menggoda anak keturunan Adam. Sampai kapan? Hatta yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Itu kejadian dan itu terjadi hari ini. Maka hari ini kita harus mengetahui bagaimana pintu-pintu masuk setan tersebut dan bagaimana kita mencoba untuk menghindari setan itu masuk ke dalam diri kita. Karena apa? Setan itu menggoda macam-macam. Bagi mereka yang rajin beribadah, setan menipunya dengan menyuruh beribadah saja sehingga dia melalaikan pekerjaannya. Jangan salah. Setan masuk kepada siapa? Orang-orang yang beribadah. Sudah ibadah saja. Sudah ibadah saja. Kalau kamu melalaikan, kamu bekerja, nanti kamu akan susah, nggak masuk surga dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Disibukkan dengan ibadah. Padahal apa? Agama Islam ini agama yang sumul, agama yang sempurna. Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mempelajari perbandingan agama. Saat saya kuliah, saya mondok di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Perbandingan agama. Dan kami tatkala belajar perbandingan agama, itu yang mengajarkan langsung dari tokoh-tokoh agama mereka. Jadi biasa kami memegang kitab-kitab agama-agama mereka. Kami pelajari. Dan luar biasanya, tatkala kita memahami perbandingan agama dengan benar, saya katakan memahami perbandingan agama dengan benar, maka kita akan semakin yakin bahwa agama Islam itu agama yang hak. Dan kita semakin yakin bahwa innad dina indallahil Islam. Kita akan semakin yakin itu. Kenapa? Agama yang benar-benar mengatur mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar itu Islam. Saya terbiasa, bahkan beberapa kitab-kitab agama lain masih ada hingga sekarang di tempat kediaman saya. Masih ada. Ini saya katakan, tatkala kita mempelajarinya dengan benar, pondasi akidah kita sudah kuat. Ini, maka kita akan semakin yakin. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Setan itu akan masuk ke dalam segala cara. Bagi orang-orang yang rajin bekerja, setan bisa masuk menipunya dengan apa? Menyuruh bekerja saja dan melalaikan agamanya. Sudah kerja, ngapain ngurus agama? Nanti kamu makan apa? Keluargamu, anakmu mau dikasih makan apa? Ini. Dan hari ini banyak orang-orang yang seperti itu. Bahkan hari ini mohon maaf, banyak orang ngapain masukkan anak ke pondok. Ini terutama pondok-pondok tradisional, pondok-pondok salaf dan sebagainya. Ngapain? Ini terjadi hari ini. Dan banyak yang lainnya. Bagi mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran sederhana, setan menakuti mereka dengan apa? Dengan macam-macam. Islam hadir nanti akan merusak budaya-budaya, tradisi-tradisi turun-temurun. Mereka akan kekhawatiran, ketakutan. Maka nanti begitu dilihat, aduh, ini nggak sesuai, sudahlah, ngapain belajar Islam? Adat ini kan sudah tradisi dari turun-temurun.
Akhirnya apa? Terjadi penolakan-penolakan. Padahal Bapak, Ibu hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam hadir bukan untuk menolak adat dan tradisi. Tidak. Adat dan tradisi boleh dipakai selagi tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Kembali harus kita bisa lihat. Tradisi, adat boleh dipakai selagi dia tidak bertentangan dengan aturan-aturan Islam. Tapi tatkala ada tradisi-tradisi, ada adat-adat yang itu turun temurun tapi jelas-jelas bertentangan dengan agama Islam, maka wajib ditolak. Ini harus kita pahami. Maka hari ini kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menghindar. Untuk apa? Setan itu banyak masuk ke dalam diri kita. Lalu apa saja pintu-pintu masuk setan ke dalam diri kita? Yang pertama, para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya pertama setan itu masuk saat dalam kondisi marah. Maka hati-hati. Marah ini, nafsu amarah ini perlu dikendalikan. Bukan untuk dihilangkan, tetapi untuk dikendalikan. Kenapa? Marah ini kalah, ya. Mereka ini, ya, mereka akan kendalikan manusia saat dalam kondisi emosi-emosi yang tinggi. Maka hati-hati. Setan buat ada tentara-tentara bagi mereka apa? Supaya mereka. Maka kenapa baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita apa? Tatkala dalam kondisi marah, maka sesungguhnya berwudu. Masih kondisi kita marah, duduk, berbaring, marah. Bahkan dalam satu riwayat, walaupun ini hadisnya saya katakan saya harus jujur, hadisnya tidak sahih. Pendapat ini dalilnya tidak sahih, tetapi sebagai fadilah amal, sebagai keutamaan amal saja bolehlah. Tapi jangan dijadikan hujah, jangan dijadikan hujah. Terkait ada riwayat-riwayat bahwa setan punya bala tentara, punya keluarga. Nama salah satunya mereka yang suka menggoda orang-orang yang marah, nama jin itu namanya dasim. Jin dasim. Siapa jin dasim ini? Jin dasim ini yang suka menggoda manusia, memecah belah, mengganggu manusia. Supaya apa? Terpecah belahnya hubungan suami istri, emosi yang berlebihan. Maka kalau punya anak, jangan kasih nama anak dasim. Mentang-mentang ya, ke Arab-Arapan, bagus ini, dasim. Ya. Walaupun riwayat ini juga tidak sahih, ya. Saya katakan, saya harus jujur katakan kalau tidak sahih ya tidak sahih. Lalu pintu masuk setan yang lain adalah perut yang kekenyangan. Jadi perut yang kekenyangan. Imam Al-Ghazali bahkan mengatakan, ya, seseorang yang terbiasa dengan perut yang kekenyangan, dengan makanan-makanan yang halal, saya katakan dengan makanan-makanan yang halal. Jadi kata beliau, kebanyakan makan ini bisa menyebabkan beberapa hal. Apa? Yang pertama, menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hatinya dengan yang halal. Yang kedua, mengganggu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi kekenyangan. Maka kenapa dianjurkan seseorang itu untuk tidak makan terlalu kenyang? Bahkan dari sisi kesehatan pun benar kalau kita lihat, tanya kepada para dokter. Kita tanya,
Bagaimana orang-orang yang terbiasa dengan perut yang kekenyangan? Maka banyak penyakit-penyakit jasmani yang akan terkena dalam hal ini. Yakin. Saya pernah ditanya salah seorang jemaah, Ustaz, kenapa ya? Saya kalau habis subuh selalu ngantuk. Habis sahur makan banyak gitu, terus ngantuk, subuh ngantuk. Bapak-bapak habis sahur subuh ngantuk nggak? Tidak ya? Selalu. Saya kata biasa. Saya tanya, makannya bagaimana? Ya, subhanallah, makannya banyak deh. Dan orang Indonesia itu kalau nggak makan, ya, makan itu kalau nggak makan nasi banyak itu belum makan. Saya katakan, coba sahurnya dengan kurma. Saya katakan, coba sahurnya dengan kurma. Ya. Terus setelah kurma makan nasi, Ustaz, nggak usah. Coba makan kurma saja. Kurma, terserah mau kurma ajwa boleh, kurma yang lain boleh. Ini, waduh, kata dia mulai bimbang. Kenapa? Waduh, kalau saya makan kurma saja sama aja nggak makan, Ustaz. Coba, insya Allah kita amalkan sedikit makan kurma. Insya Allah nggak ngantuk. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan kekenyangan tadi. Dan orang yang terbiasa dengan kekenyangan, syaitan mudah masuk mengganggu orang tersebut. Mengganggu. Tidak taat, ngantuk. Ustaz, kenapa ya, Ustaz? Saya kalau ngaji baru buka Al-Quran berapa halaman, kadang nggak berhalaman-halaman, baru 1 halaman saja saya ngantuk. Ya. Nah, ini. Kamu begadang kali tadi malamnya. Tidak, Ustaz. Ya. Terus coba kamu tutup. Tidur nggak? Enggak. Ada di sini yang seperti itu, Pak. Tiap buka Quran baru baca 1 halaman atau 1 lembar ngantuk. Tutup, kita nggak tidur, ngantuknya hilang. Ada orang seperti itu. Godaan syaitan hari ini banyak. Syaitan menggoda kita seperti itu. Bisa jadi faktornya banyak. Bisa jadi dari kekenyangan, bisa jadi dari yang lainnya. Maka hati-hati hari ini. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gangguan-gangguan setan yang lainnya adalah apa? Setan ini menggoda manusia dengan apa? Agar kita banyak mencintai harta dunia, hubbud dunia. Cinta dunia yang berlebih-lebihan. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabat, akan datang satu masa di mana nanti umat Islam itu seperti hidangan di meja makan. Kita tahu, Pak, kalau hidangan di meja makan seperti apa? Siap disantap dari segala penjuru. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dari segala penjuru. Para sahabat yang mendengar, mereka terheran-heran. Kalau bahasa kita hari ini terheran-heran lah. Bertanya, ya Rasul, bagaimana? Apakah pada saat itu jumlah umat Islam sedikit jumlahnya? Apa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak. Jumlah pada saat itu jumlah umat Islam mayoritas banyak. Tapi kenapa? Mereka punya penyakit cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Islam banyak, umat Islam banyak pada saat itu, tapi seperti buih di lautan. Ini hari ini, dan kita tidak tahu apakah apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah tampak hari ini. Sepertinya iya, Pak, ya. Sudah terlihat hari ini. Orang yang cinta dunia berlebih-lebihan dan takut mati. Padahal hari ini kalau kita lihat, Pak, kita tidak tahu mati itu satu kepastian. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati.
Mau bapak punya ilmu kebal sekalipun tetap pasti mati. Mati. Tapi hari ini banyak. Ada yang tidak mati-mati. Yang tidak mati-mati hanya Allah. Allah yang kekal. Kalau makhluk mati. Maka hari ini kita harus tahu, jangan takut mati, jangan minta mati, tapi rindukanlah mati. Karena sesungguhnya apa? Orang mati itu kalau kita bagi kelompok itu cuma terjadi 2 kelompok saja. Apa? Pertama, orang yang mati itu sesungguhnya kelompok yang pertama, ya, dianya istirahat. Yang kedua, orang lain yang istirahat. Ini apa dianya yang istirahat? Dari orang yang mati itu pertama dianya yang istirahat. Dia istirahat artinya apa? Saat dia dalam kematian di alam sana, di alam barzakh sana, dia ditemani, dia istirahat dan ditemani oleh amal-amal baiknya. Masa penantian untuk menunggu hari kiamat. Dia istirahat. Tapi dan apa? Ini dia istirahat. Dan yang kedua, orang lain yang istirahat. Kelompok yang kedua, orang lain yang istirahat ini bagaimana? Kelompok yang kedua, orang lain yang istirahat adalah karena mereka sering berbuat maksiat. Maka semasa hidupnya di dunia, orang lain itu terganggu dengan kemaksiatannya. Tidak pernah beristirahat, diganggu oleh kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka orang lain yang beristirahat. Maka tatkala hamba tersebut masuk ke dalam masa-masa penantian kematian di alam barzakh sana, dia akan disiksa di dalam kuburnya. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lihat orang-orang yang mencintai harta berlebih-lebihan, maka syaitan mudah untuk mengganggunya. Apa? Karena kecintaan terhadap uang, kecintaan terhadap harta ini mudah sekali untuk syaitan mengganggunya. Syaitan akan mudah mengganggunya, dan syaitan bisa masuk ke dalamnya. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, syaitan masuk ke dalam orang-orang yang ta'assub dalam bermazhab dan meremehkan kelompok-kelompok lain. Hati-hati hari ini. Banyak orang yang ta'assub, dan ini pintu masuk syaitan. Orang-orang yang meremehkan kelompok lain. Siapa? Ta'assub ini orang yang memiliki anggapan bahwa kelompok lain sangat berbahaya. Kelompok lain bahkan sampai tingkatan tertinggi, kelompok lain itu salah, yang benar hanya kelompoknya. Bahaya hari ini. Adakah orang-orang seperti itu hari ini? Ada? Hati-hati hari ini. Bukan mereka tidak ibadah mereka, sholat. Tapi hari ini banyak orang seperti itu. Maka hati-hati hari ini, Pak. Kalau kita banyak ngaji dan ngaji masuk ke dalam majelis taklim, tapi ternyata setelah kita mengaji datang ke majelis taklim, pemahaman kita menjadi ana khairu minhu, saya lebih baik daripada mereka, berarti ada yang salah dalam ngaji kita. Hati-hati. Begitu kita ngaji ke dalam majelis-majelis, lalu kita justru mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada mereka, dan yang lain adalah salah. Jadi yang benar siapa? Ya kelompoknya sendiri. Hati-hati. Bahkan sampai tingkatan mengkafir-kafirkan. Karena mereka ini bertingkat-tingkat, ada yang sampai mengkafirkan, ada yang tidak. Hati-hati. Ini ta'assub dalam bermazhab, meremehkan kelompok-kelompok lain. Padahal jelas sekali. Hati-hati. Kalau kita banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, mestinya
yang perlu semakin banyak kita mendatangi majelis-majelis ilmu, semestinya kita harus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semestinya semakin kita banyak mendatangi majelis-majelis ilmu, semestinya kita semakin mengetahui banyaknya kita dosa. Dan semakin kita mau belajar memahami itu. Mana yang benar, mana yang salah sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu kita pahami hari ini. Karena sudah jelas, kalau terkait dengan masalah-masalah khilafiyah, ulama sudah membahasnya itu. Kenapa hari ini banyak orang membahas masalah khilafiyah? Untuk diperdebatkan. Kalau untuk dipahami silahkan, penting. Untuk dipelajari silahkan, tapi untuk diperdebatkan, padahal jelas secara kaidahnya sudah jelas terkait membahas masalah-masalah khilafiyah. Kaidahnya la yunkaru al-mukhtalafi wa inama yunkaru al-mujma'alai. Seseorang itu boleh mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah hal itu kecuali sesuatu itu sudah disepakati oleh ulama. Selesai. Saya mau ikuti pendapat Imam Syafi'i, silahkan. Konsisten dia dengan pendapat itu. Saya kalau mau tentang bab zakat, saya mau pakai tentang pendapatnya Imam Abu Hanifah yang membolehkan dengan uang, silahkan. Saya nggak mau dengan pendapat Imam Abu Hanifah, saya ingin pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan zakat tidak boleh dengan uang, bahkan tidak sah, silahkan. Tapi tidak saling mencela. Hari ini kadang-kadang kita berbeda tapi mencela. Dan hati-hati, setan mudah masuk ke darung ini, ke jurang-jurang ini, masuk ke dalamnya, dan kita terpecah-pecah. Makanya hari ini wajar ada kelompok-kelompok, ada Islam moderat, Islam tradisional, Islam modern, dan kadang-kadang tanpa sadar kita bangga. Saya kan Islamnya tradisional, saya kan Islamnya moderat, saya kan bukan Islam radikal. Padahal kembali kalau kita lihat jujur, siapa yang mengkotak-kotakkan itu? Mereka yang benci dengan Islam. Tapi kita mudah akhirnya terkotak-kotak, akhirnya apa? Kita pun berkelahi sesama orang-orang yang beriman. Dan setan mudah sekali masuk. Jadi mari hari ini ukhuwah. Jangan sampai kita ta'assub dalam bermazhab. Jangan. Silakan. Tidak perlu mencela selagi itu ada dasarnya, selagi itu ada dalilnya. Silakan lakukan. Tatkala dia ini masalah-masalah khilafiyah pilihan, tidak perlu mencela. Selesai. Ini yang terjadi hari ini. Mari. Maka jangan sampai kita ta'assub yang berlebih-lebihan. Kita ta'assub dalam bermazhab, meremehkan kelompok lain. Lalu selanjutnya, setan itu masuk. Itu masuk setan yang lain adalah kikir, bakhil, dan takut miskin. Hati-hati. Setan masuk ke dalam sini. Jadi apa? Mencegah. Setan itu mencegah untuk apa? Agar kita jangan berinfak, agar jangan kita bersedekah, agar kita jangan yang lainnya. Ini godaan setan. Dan setan tidak akan berhenti, terus-menerus akan menggoda. Maka saya akan tanya, godaan setan begini Pak biasanya. Bagi orang-orang yang nggak biasa berinfak, biasanya, ya, nah ini, kalau ada uang di dompet kita, dompet ada uang 100.000, ada uang 50.000, ada uang 5.000. Saya tanya dengan bapak ibu yang hadir di sini, jujur jawabnya. Kalau di dompet bapak ada uang 100.000, 50.000, dan 5.000, yang bapak infakkan yang mana? Jujur. 100.000, 50.000, apa yang 5.000? Jujur. Setan ganggu dari sini biasanya. Kenapa? Dia katakan pertama, bisikan-bisikan setan.
sudah, nggak usah berinfak. Pertama bisikan setan, jangan berinfak, jangan berinfak. Kenapa? Anakmu masih banyak, keperluanmu banyak, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita menang dalam pertarungan ini, apa yang disampaikan? Bisikan itu, kata setan, ya sudah, jangan banyak-banyak. Akhirnya apa? Begitu kita buka dompet kita kan perang nih, 100.000, jangan infak, jangan infak. Kita menang, ya udah dikit aja, jangan banyak-banyak. Begitu kita lihat 100.000, 50.000, ada lembar terkecil 5.000, udahlah ini 5.000. Mungkin kalau ada uang 2.000 kita masukin 2.000 kali ya. Ini. Tapi apakah sampai di sini setan? Tidak. Gangguannya apa? Kalau kita menang, kita bilang nggak bisa, saya mau 100.000. Enggak. Kita menang dalam pertarungan itu, setan nggak berhenti. Setan katakan, begitu setan kalah saat itu dalam pertarungan itu, apakah setan berhenti? Tidak. Kata setan apa? Ya sudah, nggak apa-apa, banyak. Silahkan. Tapi apa? Dirusak kita sampai ada yang namanya penyakit hati. Akhirnya apa? Dikatakan, ya sudah, yang banyak nggak apa-apa, yang banyak nggak apa-apa. Akhirnya apa? Nggak ada yang bisa bangun masjid ini sebesar ini kalau bukan karena kamu. Bangunan ini bisa bagus kamu. Kenapa? Kamu yang paling besar. Dirusak semuanya. Akhirnya uang sudah keluar banyak, rusak hatinya, nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Maka pintu masuk setan di sini, bakhil, kikir, kita dibuat seperti itu. Bahkan mohon maaf Pak, kita mau bersedekah, mau berinfak, ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang mohon maaf ada orang lewat, ada mohon maaf ya pengemis atau apa, kita meminta itu. Kadang-kadang mohon maaf, kita nggak ngasih, kita mulut kita mencela. Ini yang kadang-kadang salah. Ya sudahlah, kalau kita tidak mau kasih, jangan mencela. Ini hati-hati, jangan sampai kita masuk ke kategori ini. Akhirnya apa? Kikir, bakhil, takut miskin. Ini kelompok siapa nanti? Kita akan digolongkan kepada sesama mereka, yaitu Qarun. Kita akan dikumpulkan bersama Qarun. Nauzubillah min dzalik. Orang yang bakhil, orang yang kikir, yang banyak hartanya, Qarun. Makanya kadang-kadang kalau kita nemu harta dibilang harta karun, hartanya Qarun. Hati-hati. Maka harus kita tutup dengan apa? Banyak berinfak. Infak ini Pak, saya katakan harus dilatih. Nggak ada jaminan orang yang kaya dia rajin berinfak, nggak ada jaminan. Kalau dia tidak terbiasa, maka harus dilatih. Terbiasa pelan. Karena luar biasa utamanya. Coba kita berinfak. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, karena nanti ada sesi tanya jawab, 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan masuk waktu suruh. Setan masuk melalui orang-orang yang memikirkan zat-zatnya Allah. Hati-hati hal ini. Apalagi mohon maaf orang-orang yang belajar filsafat ataupun yang lainnya, kalau dia tidak punya pondasi tauhid yang benar, maka tergelincirnya bisa dari sini. Tuhan itu lagi ngapain ya? Allah itu seperti apa ya? Dan lain sebagainya. Ini Allah itu ada di mana ya? Pak, kalau saya tanya hari ini, Allah ada di mana? Ada yang jawab kadang-kadang Allah ada di mana-mana. Banyak dan lain sebagainya. Kalau Allah ada di mana-mana berarti kan banyak. Ini kalimat-kalimat yang kalau kita tidak paham jangan jawab. Bertanya kepada yang lebih paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tergelincir. Dan hati-hati, dalam kitab Sulam Taufik dikatakan seseorang itu bisa menjadi kufur itu karena beberapa hal. Ada kufur karena i'tiqad, karena keyakinan. Ada kufur karena fi'li, kufur karena perbuatan. Ada kufur karena qaul, kufur karena ucapan.
Hati-hati. Kufur karena i'tiqad, dia tidak yakin, ragu-ragu ada surga ada neraka enggak ya? Apa benar ini ada siksa kubur? Apa benar ini ada hari kiamat? Ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, banyak langsung beristighfar. Kufur karena fi'li, kufur karena perbuatan, jelas-jelas sudah menyembah selain Allah. Nah, kalau sudah jelas-jelas menyembah selain Allah perbuatan, maka dia bukan hanya sekedar istighfar, dia harus memperbaharui syahadatnya. Kalau dia sudah menyembah selain Allah. Kufur karena qaul, kufur karena ucapan, hati-hati. Nah, ini yang kadang-kadang kita entah sengaja atau tidak sengaja banyak tergelincir dari ucapan-ucapan. Termasuk mungkin tidak sengaja kita mengatakan begini, nih minum obat ini nih, sembuh-sembuh. Walaupun mungkin kita mengucapkannya tidak paham. Hati-hati kalau dikaji dalam kajian ilmu tauhid ini bahaya. Saya tanya kepada Bapak yang hadir di sini, yang menyembuhkan itu Allah apa obat? Yang menyembuhkan Allah atau obat? Allah. Sekarang jawab jujur, kalau Bapak dalam kondisi sakit, yang teringat duluan Allah, dokter apa obat? Benar jujur. Lagi sakit kepala, pusing, sakit gigi, yang ingat apa sih? Oh, ingat Allah gitu ya. Luar biasa. Hari-hari kadang-kadang begitu. Nah, kadang-kadang mohon maaf, ada ucapan-ucapan tergelincir kita. Gitu. Ini minum obat ini sembuh-sembuh, kita ucapkan mereknya. Minum obat ini sembuh-sembuh. Kalau itu dikaji secara mendalam, ini ucapan bahaya. Sama, memikirkan zat-zat Allah, kita Allah ada di mana? Allah di mana? Walaupun ada dalam Al-Quran beberapa ayat termasuk Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam dalam arsy, Allah bersemayam di arsy. Tapi kan kita harus memahami sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah makna bersemayam itu seperti apa. Karena Allah bukan tidak sama dengan makhluk, bukan artinya Allah berada diam seperti itu. Tidak. Banyak takwil di situ. Termasuk Allah dalam takwil yang pertama, Allah menguasai aras. Ulama berbeda pendapat dan lain sebagainya. Maka di sini, maka orang-orang yang memikirkan zat-zatnya Allah, ini bisa jadi pintu masuknya dalam setan itu masuk ke dalam dirinya. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tutup pintu-pintu masuk setan itu dengan apa? Perbanyak kita taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Pelajari yang benar. Udkhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu secara menyeluruh. Pelajari, pahami Al-Quran, pahami. Insyaallah, yakin. Maka tatkala kita memahami Al-Quran, insya Allah kita tidak akan tersesat dan tidak akan terpeleset. Hari ini kita mau masuk surga, hari ini kita ingin paham Islam, tapi kita nggak pahami Al-Quran kita, bohong besar, mimpi berarti. Karena tidak bisa tidak memahami Islam, ya perlu pahami Al-Quran. Tidak hanya sebatas dibaca, tadaburi Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran, insya Allah maka kita akan selamat. Maka hari ini kita coba, tidak ada kata terlambat. Terlebih-lebih bulan Ramadan ini, mari kita coba untuk benar-benar udkhulu fisilmi kafah, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Siap Bapak, Ibu yang hadir di sini untuk kita mempelajari Islam secara kafah? Siap? Siap? Insyaallah. Jangan lagi kita menerima sebagian dan menolak sebagian. Kalau memang itu jelas firman Allah, jelas itu aturan Allah dan Rasulnya, harus kita pahami, kita taati. Kalau itu masalah-masalah khilafiyah yang memang ulama saja masih berbeda pendapat, kita harus berlapang dada, sifatnya adalah pilihan. Mungkin ini sementara dari saya. Dibuka mungkin satu pertanyaan, jika memang ada, atau dua pertanyaan, silahkan yang mau bertanya. Cukup? Ya. Ini yang sering kita dengar bahwa bulan puasa Ramadan ini setan itu belenggu diikat. Cuman masih ada godaan. Iya. Dari sedikit
Ya. Banyak. Jadi terkait luar biasa pertanyaannya. Jadi bulan Ramadan, ini kita bisa lihat di sini juga iblis, setan dibelenggu. Ya. Tapi kenyataannya bahwa kalau iblis, kalau kita pakai akal logika kita, logika sederhana, akal sederhana, setan dibelenggu. Tapi kenyataannya Pak, saya lihat ada nggak hari ini di bulan Ramadan yang masih rajin bermaksiat, melihat nggak puasa gitu ya, orang nggak sholat, itu masih sering lihat. Bahkan mohon maaf, ada orang yang buka puasa bersama tapi dia nggak sholat. Saya heran kadang ngelihat itu ya. Orang buka puasa bersama ya, buka puasa gitu, buat acara-acara bukber gitu. Tapi kapan sholatnya gitu. Katanya setan dibelenggu. Maka dalam memahami ayat ini memang perlu kita pahami, kita lihat pendapat para ulama. Termasuk salah satunya di sini beberapa pendapat adalah makna setan dibelenggu di sini adalah pertama, tidak seluruh setan, karena di sini ada dikatakan setan itu ada minal jinnati wan nas. Ada setan yang tidak dibelenggu, ada setan-setan yang dalam bentuk manusia. Setan di sini. Ya. Jadi tidak seluruh setan di sini. Maka Allah mudahkan kita dalam bulan Ramadan ini melakukan amal-amal ibadah. Ini pendapat salah satunya. Diberi kemudahan untuk melakukan amal-amal ibadah. Maka kita lihat banyak Pak. Kalau bulan Ramadan, nggak usah lihat. Kita kadang-kadang, kenapa kalau di bulan Ramadan kita bisa benar-benar menjaga ibadah-ibadah kita dengan baik? Karena Allah mudahkan. Salah satunya apa? Setan-setan itu dibelenggu, maknanya itu. Allah mudahkan kita dalam ibadah. Dimudahkan kita. Maka setan-setan dibelenggu di sana. Bukan berarti seluruhnya dibelenggu dan lain sebagainya. Tidak di sana. Allah mudahkan kita. Maka kenapa kita lihat? Tidak usah menilai orang lain, nilai diri kita saja. Kita lihat nanti. Saat Ramadan ini pencapaian kita, makanya perlu mutabah yaumiyah. Pencapaian kita dalam ibadah ini, lihat khatam berapa kali kita Al-Quran. Sebagaimana kita bisa menjaga ibadah-ibadah yang lainnya. Nanti kita ukur lagi di luar Ramadan. Kalau seandainya di dalam Ramadan kita bisa menghatamkan Quran 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali. Lihat di luar Ramadan, apakah kita bisa mempertahankan itu? Kan kenyataannya kadang-kadang tidak. Maka kita lihat hari ini. Maka gampang sebenarnya. Saya sering ditanya, berapa jamaah mengatakan, Ustaz, puasa saya diterima nggak sih? Artinya kata Allah kan kita diperintahkan untuk berpuasa, dan kalau kita keluar dari Ramadan maka la'alakum tattaqun, pasti takwa, dan takwa itu jaminannya pasti surga. Ada yang bilang, saya bilang kalau diterima atau tidak itu tanyanya sama Allah, saya bilang. Tapi sebenarnya indikatornya bisa. Kenapa? Mudah. Karena kita hanya menilai yang zahir-zahir saja. Kita kan tidak bisa menilai yang batin. Manusia itu nggak bisa dan tidak perlu untuk menilai seseorang yang batin-batinnya. Kita hanya sekedar menilai yang zahir-zahirnya. Maka ada kaidah az-zahiru yadullu ala batin. Suatu yang zahir, yang tampak itu mencerminkan batinnya. Tinggal kita lihat diri kita ini untuk menilai diri kita, nggak usah nilai orang lain. Tinggal kita lihat kalau puasa kita diterima, untuk nilai diri kita secara zahirnya kita nilai, kalau batinnya kita nggak tahu, Allah itu yang maha. Kita lihat kalau kita bisa menjaga amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita secara ruhiyah kita bisa, insya Allah. Kalau kita sudah sesuai tuntunan aturan Allah dan Rasulnya, kita pertahankan amalan-amalan Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan, mudah-mudahan. Ini sebenarnya seperti itu. Maka kita sering kadang terjebak dengan setan dibelenggu. Nah, akhirnya nggak ada setan yang mengganggu. Nah, ini. Karena setan ini ada setan dalam kelompok jin, ada setan dalam manusia yang digoda setan. Maka dikatakan dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini maka perlu kita pahami di sana. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu suruh ya. Iya. Memang mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya sampaikan Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian seperti ini bisa didapati di mana saja. Majelis-majelis ilmu itu banyak. Tapi saya selalu sampaikan dalam beberapa majelis ilmu, saya katakan bukan seberapa besar, seberapa banyak kita mendatangi majelis-majelis ilmu, tapi yang terpenting ada bagaimana maksimalnya kita mendapat ilmu lalu kita coba amalkan. Mendapat ilmu sedikit kita amalkan. Ini karena tataran kita ingin coba menjadi yang mencoba mulai mengamalkan Al-Quran, mengamalkan aturan-aturan Allah dan Rasul. Jangan sampai kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya berkata-kata baik, menyampaikan hal-hal yang baik, tapi ternyata kita sendiri tidak melakukannya. Maka kita coba, mari kita coba yang sedikit ini kita amalkan. Sedikit kita dapat ilmu, amalkan. Sedikit kita dapat ilmu, amalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.